Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Maluku bersama saya Nasri Soulisa. Sejumlah berita pilihan telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dipicu korsleting listrik, sejumlah ruko di Ambon terbakar hebat. Akibat jalan licin, bus rombongan Kafila MTQ mengalami kecelakaan dan nyaris terperosok ke jurang di Gunung SS, Maluku Tengah. Menyerap aspirasi warga guna mereformasi Polri, tim Komisi Percepatan Reformasi Polri mendatangi Ambon. Beberapa jam terombang-ambing di laut, seorang nelayan asal Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah ditemukan selamat. Nelayan yang bernama Yusuf, umur 42 tahun, ditemukan tim SAR di perairan Banda setelah hanyut bersama kapalnya. Usai ditemukan, Yusuf dievakuasi bersama kapalnya untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kami laporkan perkembangan operasi SAR kecelakaan kapal mati mesin POB 1 orang di sekitar perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Pada tanggal 13 Desember 2025 pukul 13.25 waktu Indonesia Timur, tim rescue Posar Banda tiba di lokasi kejadian dan melakukan pencarian. Selanjutnya pada pukul 14.40 WIT, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat arah selatan dengan jarak 5,76 nautical mile dari LKK awal. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Banda. Sebelumnya Sabtu pagi, Yusuf pergi melaut di perairan Banda dengan menggunakan kapal ikan. Namun hendak kembali usai memancing ikan, mesin kapal mati dihantam gelombang tinggi. Pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada Posar setempat. Pencarian pun dilakukan dengan menyisir lokasi kejadian. Korban baru ditemukan di perairan Pulau Banda Sabtu sore setelah beberapa jam terombang-ambing di tengah gelombang tinggi. Mandan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Abrasi yang terus mengancam permukiman di pesisir Desa Wainono, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, benar-benar mengkhawatirkan. Sebab rumah warga terancam amblas usai diterjang gelombang tinggi. Puluhan warga di sini pun cemas karena jiwa mereka terancam. Ditambah lagi talut ratusan meter di pesisir desa ini telah ambruk diterjang gelombang dahsyat. Meski begitu, warga memilih tetap bertahan di rumahnya dengan alasan keamanan harta bendanya. Paling prihatin dengan kondisi bawah karena kerusakan ini akibatnya rumah-rumah di pesisir ini juga pun kerusakan. Sekitar 500 meter ya? Iya, sekitar 500 meter. Adakah harapan ke pemerintah, Bapak? Ya, harapan ke pemerintah artinya dengan adanya hal yang Bapak ambil ini sebagai masyarakat itu kami menginginkan perhatian terkhusus pemerintah. Sehingga ada perhatian tentang perbaikan terus ke depan. Sehingga kita merasa aman lah. Agar tidak sampai jatuh korban, warga yang tinggal di pesisir Desa Wainono diminta waspada gelombang tinggi. Pemerintah daerah juga diminta segera memperbaiki talut di pesisir Desa Wainono ini, agar jiwa serta harta benda warga tidak terancam. Ramli Blasa dan Juhri Samaneri melaporkan dari Buru Selatan. Sebuah bus yang mengangkut rombongan Kafila MTQ nyaris terjun ke jurang di kawasan Gunung SS pada Jumat siang. Peristiwa menegangkan ini sontak mengagetkan para penumpang maupun warga yang melintas di jalur ini. Kecelakaan terjadi saat bus berangkat dari Kobisonta menuju Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.
Naas, di lokasi, bus tiba-tiba hilang kendali dan tergelincir ke tepi jalan hingga nyaris terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Para penumpang bus kemudian dievakuasi oleh warga dan pengendara lain yang melintas. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan. Namun dugaan jalanan licin akibat hujan deras menjadi salah satu faktor utama bus ini tergelincir. Mandan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tengah. Kebakaran hebat melanda kawasan rumah toko atau ruko di Desa Batu Merah, Kota Ambon pada Jumat siang. Kebakaran ini menyebabkan 2 ruko di kawasan pertokoan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, ludes terbakar. Warga mengatakan api awalnya bersumber dari sebuah toko. Saat kebakaran terjadi, pedagang dan warga sekitar sempat memadamkan api secara sederhana. Namun api tak kunjung padam sehingga meluas dan membakar toko lainnya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 truk damkar milik pemerintah Kota Ambon serta 2 unit mobil meriam air milik Polda Maluku dikerahkan ke lokasi. Selain 2 ruko ludes terbakar, sejumlah ruko lain di sekitar juga ikut terdampak kebakaran ringan. Apinya sendiri ini awalnya dari mana nih? Berapi dari sebelah? Iya, dari sebelah dari toko Timbang Hasil. Oh, Timbang Hasil ya. Langsung dia merembet ke sini. Merembet. Tadi jam 12.29 ini menerima laporan informasi lewat emergency call 112 dan dari 12.29 itu Dinas Pemadam Kebakaran dengan unit operasinya 3 unit mulai menuju ke TKP di toko Batu Merah sini, tepatnya di belakang kantor cabang pembantu ya, BNI. Dan 3 unit itu tiba di sini 12.34. Tadi kita meluncur dari sana 12.9. Ya, kita memenuhi respon lain. Dan sudah 1 jam lebih kita melakukan pemadaman. Puji Tuhan setelah berubah mulai berangsur-angsur bisa dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian material ditaksir miliaran rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.